Kamu bisa apa? Bila Tuhan mau kau. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho. Di Widi Nugroho channel kali ini gua lagi jalan. Kebetulan banyak sekali teman-teman musisi-musisi yang luar biasa. Jadi gua mau ketemu sama teman-teman musisi, mau silaturahmi supaya panjang umur. Teman-teman di rumah jangan lupa silaturahmi supaya panjang umur. Mungkin saat ini belum bisa silaturahmi secara langsung, mungkin bisa by phone, telepon-telepon saudara, keluarga dan sebagainya ya. Dan saat ini gua lagi di salah satu rumah sahabat gua yang luar biasa dari kecil, teman berproses saya bermusik dari kecil sampai sekarang ya. Kita langsung aja masuk. Coba siapa sih? Ini rumahnya baru. Dia ada dua rumah di sini, ada rumah induk sama ini ada rumah baru nih. Kita mau langsung masuk. Ya, let's go. Kita bisa apa? Nah, ini juga dari teman-teman semuanya pasti kangen ya sama Mas Gafet ini. Ini Gafet nih, omahnya kok magrung sangar banget ini. Keren loh ini. Ini teman-teman Gafet Hello, ini keyboardis Hello, ini pencipta lagu di lagu-lagunya Hello yang luar biasa, karya-karya yang luar biasa dari Mas Gafet. Ya, teman-teman, Fet, ini gawe apa, Fet? Aku gawe kayak homestay apa nantinya homestay terus tak jadi kos-kosan. Oke. Berarti teman-teman tanya ini setelah Master Hello ini apa sih Pak? Terus malah kowe sakar. Ini kelihatannya lebih jadi juragan keren. Jadi enggak. bisnis apa ini memang bisnis baru nih? Ya ini emang dulu kan cita-citanya pengen punya homestay. Oke. Soalnya kalau apa memang suka lihat Di Jogja lah potensinya bagus lah ya. Ya suka udah ada interior gitu. Idealismenya baru terwujud belum lama ini. Tapi keren. Ada berapa kamar? Kamar 8. Kamarnya 8. Ya teman-teman semuanya mau Jogja mungkin dicari kos-kosan. Boleh. Yang keren eksklusif ya. Bagus ya. Nanti kita akan lihat apa ya Pak? Boleh. Santai aja. Belum jadi Maksudnya masih kosong. Masih kosong. Tetapi tempatnya tadi aku katanya melihat bagus-bagus banget ya. Pokoknya teman-teman semuanya kita akan bersama-sama hari ini seru-seruan deh Mas Gafet. Kok jalur turun Mas Gafet kok ngancani Ya. jalan-jalan. Siap. Siap ya? Nanti Santai ya. jenenge? Apa jenenge? Pemandu wisata. Ya jadi kayaknya. Orang pemandu karaoke. Enggak pemandu karaoke ya. Pemandu wisata. Oke ya langsung dong. Fet aku. Kita situ akan jadi situ. Kamarnya nih. Ini yang lumayan sudah terisi. Sudah terisi. Ini Ya. semua kamar standarnya ya? Ya hampir bentuknya seperti ini. Hampir seperti ini. Ya. Ini itu lah kasih bocoran deh teman-teman mungkin. Kira-kira rate-nya itu berapa? Oh, sono rate-nya berapa? Rate-nya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya, tapi Ya. worth it lah. 2 juta tapi tempatnya kayak Ya. hotel. Itu ada TV barang nggak? TV ada, TV. Oh, dapat TV? TV. Dapat TV, terus TV 30 channel. 30 channel, terus Air panas, water heater, terus internet, pasti. terus apa ya? Ya paling itu. AC. AC. Oh, AC juga. Mas ini sudah full ya. Mereka tinggal bawa baju aja, sudah bisa ada di sini tempatnya yang nyaman. Ini kosnya khusus cewek, khusus cowok, apa pasutri apa piye? Khusus cewek baik-baik. Jadi maksudnya baik-baik. Boleh langsung ke sini. Pokoknya Jogja kan kota pelajar. Saya memang fokus untuk yang mau fokus konsentrasi belajar di sini menimba ilmu di Jogja biar senang nyaman ya. Oke. Suasananya biar lebih enak dukung ya. Jadi nggak usah pergi kemana-mana, di kos nggak usah nongkrong cari wifi gitu dan lain sebagainya. Cuma cukup di sini nyaman tempatnya, terus keamanan juga aman. CCTV ono ya, Pak? Ada CCTV-nya, jadi semuanya aman, parkir gratis. Ya mesti lah motor merah parkir gratis ya. Nah, ayo 3 kali lagu. Nah, ayo 3 kali lagu karo dijak rekaman. Tapi modus. Ya oke, aku pengen nonton kamar mandi, mesti simpel sih tapi ya. Kamar mandi simpel. Ternyata ternyata Hello Vacuum kan malah jadi juragan kos-kosan ini piye ceritanya? Kok bisa kesini? Teman-teman saya kasih informasi juga bahwa Gafet ini sebelumnya bisnisnya bukan kos-kosan,
homestay, bukan seperti ini ya, tapi lebih ke jualan MacBook. Nah, jualan MacBook, jualan iPhone, pokoknya gitu-gitu, jualan benar-benar yang beda loh. Lah terus ki jujur bergeser ya apa wis mulai lesu apa gara-gara sana duitnya terlalu oke. Bingung lek. Ya masih, itu ya masih. Jualan laptop sama handphone masih. Ini ngembangkan saya Pak ya. Ini ya buat sekolah anak-anak. Sekolah anak-anak. Teman-teman ini keren banget ya, berarti ternyata setelah malah vakum ternyata makanya diajak ngeband nggak pernah mau, ternyata ya mending dari juragan kos-kosan jadi gajiannya pasti ya. Oke, kita langsung coba naik ke atas nih, lihat-lihat ke atas ya Pak. Iya boleh. Oh ini dapat akses ya, spesial. Ya, dapat balkon. Ini 2 kamar ya, Feb? 2 kamar. Harganya sama apa beda? Harganya sama, karena dia lebih kecil tapi dapat dapat balkon. Dapat balkon. Iya. Jadi kecil tapi dapat balkon. Sih asik sih kita ini. Coba nanti buat teman-teman ngobrol sama belajar. Bisa ya, nggak apa-apa ya, berarti kita pesan ini ya. Enak ya. Itu luas berapa, Feb? 200-an tanah itu. 200-an ya. Ya ini bagus ya teman-teman. Ini asik Buat belajar. buat belajar ya. Tapi cenderung Jogja ini panas apa? Biasa, panas ya. Ini pas bentuknya. Pas pada meski turun ke bawah ya. Kita ngobrol-ngobrol di bawah ya. Ku bisa apaan bila Tuhan mau kau menjadi milikku. Kamu bisa apaan Itulah satu fasilitasnya. bila Tuhan ini fasilitasnya ya. Dapurnya sengaja di sini karena rencana mau meja DJ ya. Jadi di sini meja DJ. Jadi ini bisa party juga. Enggak ya. Jadi sama kalian bisa jalan. Oke. Ini dikelola anak kos. Bebas atau dikelola ya. Oh enggak apa-apa. Karena sini belajar anak saya. Enggak apa-apa ya teman-teman, masih aman. Nah, ini rencana apa dodolan ngarep ini? Apa ini memang fasilitas anak kos? Saya Jualan? Wih, keren. Ternyata dia jualan di sini. Jadi ini pokoknya kalau bahasa ya, kamu tahu nggak kan? Cuan. Ya, cuan. Ya, makanya kalau berbau cuan dia cepet. Dan saya banyak belajar. Saya banyak belajar dari Oscar. Jadi ini saya dulu muridnya Widi. ini lulusan terbaik. Ini dulu mentor saya. Ini pokoknya luar biasa. Oh, ternyata ini dikelola berarti. Iya. Tapi mereka cuma mau bikin minum nggak masalah. Ataupun memang harus dikelola. Belum tahu sih, belum tahu. Paling sementara nanti ya kalau mungkin kalau kayak air mineral gratis, tapi paling nanti Order apa, pesan apa? untuk tambahan yang ada sini paling kalau Indomie telur, Oke. ke warung Oke. Oh ini, nah ini bagus sih. Jadi di kos ini dipermudah. Jadi teman-teman yang kos tinggal konsentrasi aja belajar, masalah makan tinggal pesan saja. Yeah. Pesan Mas, aku bikinin Indomie, pokoknya apa gitu. Apakah cuma makanan itu aja? Kalau nasi goreng, makanan ringan. Makanan khas Burjo lah. Oke, sekali atas yuk. Ya, kalau Fed, ini dengar-dengar gambarnya koleksi ini Vespa ya teman-teman. Ini keren loh, ini Vespa-nya ini baru beberapa loh. Seneng ini. Fed ini aku orang muda Vespa. Orang muda teman-teman mungkin muda atau enggak penggemar Vespa. Ini Super. Lampu bulat. PTS. Sprint. PX. Ini memang original itu ya? Aku seneng original, tapi ya restorasi seneng tapi enggak. Larang lah. Jadi Vespa kita dengar-dengar Vespa larang ya. Kalau Vespa yang original ada emang. Sama ini untuk kita kira-kira berapa kita? Ini Coba larang ini. beberapa masih di bengkel. Di bengkel. Tapi sampai 200 juta ada satu ininya. 200 juta? Iya. Gonui. Iya. Sebenarnya 200 juta ya. Ternyata makanya dia tidak ngeband atau gelap. Enggak pernah tujuan Vespa ya. Ya ini berapa? Kalau yang 70-an ini masih sekitar 40 juta. 40 juta sekarang. 40. Padahal bener gue mau ya. Dulu belinya 5 juta. 2 tahun yang lalu 5 juta, sekarang udah ditawar 40. Tuh, berarti ini kan. Ini masalah cuma
belajar ini langsung melesat tuh. Langsung dia ambil S3 ini. Luar biasa, ini bagus ya. Tapi ini paling roda-rodanya sedikit, tapi kalau masalah cat original. Total lama berapa? Vespa saya tuh punya 15 Vespa. 15. Siji loro. Tadi di depan naik Vespa Ya, juga. yang di sini ada berapa? 6. 6 ya? Vet, dari sini ini Vet, siapa yang ngarang sih? Yang paling mahal yang di PL. Enggak, yang di sini. Oh, yang di sini, yang di luar. Yang di luar yang ngarang? Itu berapa? Itu sekarang kalau original 100-an. 100 juta? Paling 100-an. 100 juta sih nonton. Yuk nonton Vespa 100 juta, yuk nonton Vespa 100 juta, yuk. Oh ya, teman-teman, ini Vespa yang larang. Ini tahun berapa, Vet? Ini 100. Tahun Kalau berapa? sekarang maksudnya saya belinya nggak nyampe 100 sih. Ini tahun berapa lagi? Ini 64. Tahun 64? Iya. Kok iso larang itu apa, Vet? Yang membuat Vespa ini mahal ini Oh, apa? Vespa itu mahal satu karena catnya original. Catnya original, terus originalnya full. Jadi udah masih 80%. Masih 80%? Terus lantainya itu masih utuh, nggak ada ngas, nggak ada dempul. Ini Vespa itu kalau backdrop itu kalau udah cetan, ada dempul, ada las itu udah masih drop bisa 1/5-nya. Oh, jadi mendingin pamannya di Vespa sanus menengkele rasa di dempulnya rasa apa ya? Cuma kan susah, selama 60 tahun kurang dendek-dendek ya. Iya, betul. Ini ya modelnya. Iya. Apa tadi Vet? Ini Vet tadi? Catnya masih original tuh kayak kulit jeruk ini. Cuma full. Masih full. 100 juta tapi payu ya? Udah ditawar 120. Tahu 120. Kok nambah kayak 20 Soalnya saya nanti nggak dapat lagi. Oh, Ini susah. lepas ini nanti nyala susah. Yang kondisinya. Ini masih- dapatnya di Vet? Ini Jakarta ini. Jakarta. Iya. Iya, asli gila kan jadi. Ini enggak ini batok lama tapi di restorasi lagi. Oh, oke. Ini dulu kok helmnya chip film Barkop TKI. Oh iya. Oh iya, ini pakai ini ya. Dulu yang kalau polisi kan teman-teman lihat ya. Oh iya, ini benar-benar wah luar biasa keren ini. Ya siapa ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dalam ya. Kini ku makin terpikat. Oh, kamu bisa. Kita mau ngobrol-ngobrol kan. Ya. Ini ngobrol-ngobrol seruan lama gak ketemu sama. Berapa lama Vet terakhir ketemu? Ketemu Terakhir manggung. kapan ya? Ketemu manggung. Manggung. Itu manggungnya kapan, Wi? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Soalnya kan ada pandemi corona Ya. nanti akses tambah susah, ada kota susah. Tapi kita sering konten-kontenan, masih Ya. sering terus konten-kontenan. Lagi butuh barang-barang murah masih suruh kontak saya. Orang ya. Jadi kalian mau tanya barang murah, tanya enggak. Kemarin juga beli MacBook dan sebagainya di Harvard. Orang sana? Orang. Alasan. Rusak apa telepon gue kayak? Beneran rusak. Ya, jadi teman-teman semuanya mungkin benar-benar yang mau cari MacBook. Apa Pak jenisnya? Setiamek. Setiamek di sini nih Instagramnya. Setiamek. Sini ada. Ada Setiamek ya. Ya, betul. Dikepoin aja bahwa di situ dijamin yang kualitasnya apa ya, aku ora promo tapi beneran aku sebagai customer, real customer loh ini gitu. Bagus Jadi servisnya. kalau ngomong kayak gini jujur banget, saya percaya. Jadi ini seru-seruan lah ya. Jadi ini lama aku tadi ini nge-jam sebenarnya Gabat nggak mau tak ajak ini entah dulu belum siap. Ngaruh ya. Aku pengen kangen-kangenan. Pengen kangen-kangenan rasa gue kamera kangen tapi karena ini buat teman-teman juga mungkin sudah lama kangen sama Hello. Jadi yo ini mungkin tanya-tanya Hello ini di sini. Hello ini ngopo sih? Hello ngopo kan? Tapi metakan karo iki. Hello ini bubar apa ora sih? Susahnya gini, sebenarnya bubar sih enggak. Kalau menurut saya ya. Iya. Ini karena mungkin setiap personal beda-beda ada yang bilang bubar. Iya. Kalau aku juga nggak bubar, istilahnya vakum ini istilahku. Vakum. Ini istilahmu apa? Ratu kodor. Oke ya, prai cawu. Prai cawu. Kenaikan kelasan ya. Ini kebablasan gara-gara Covid. Nggak boleh bertemu dulu. Hello ini pengen nggak sih rencana hidup ini? Balik ngeband lagi, cik pengen lah secara Gabat pribadi. Kalau musik sih pengen, masih sangat seneng banget lah. Itu nggak bisa dijawab. Nggak bisa terlepas dari musik. Cuma yang tadi saya bilang Hello itu mungkin tadi Widi bilangnya bahasanya vakum, terus Widi minta pendapat saya bahasanya apa untuk melu-melu Prai cawu terpisah secara dan waktu.
agak susah. Jadi gimana ya? Secara teknisnya susah. Susah ya. Yang lebih susah lagi Pak, akomodasinya. Ya. Sumpama gini kan, sumpama kan solusi nih. Sumpama do pindah di Yogyakarta ngono piye? Umpama masih Ya bisa jadi bisa. Tapi harus bisa. Kalau Hello ini kan berlima. Sekarang tinggal berapa? Yang fix, yang masih stay setelahnya. Kalau menurut saya masih berempat. Masih berempat. Masih rasanya berempat. Ora iso pokoknya berempat gitu ya. Nah, papat enggak terlalu. Nek rampat ya 3. Jadi sebenarnya dua personel Gani sama Prima itu sudah bilang resign, sudah off. Tapi ya menurut saya yang benar-benar off itu si Prima karena dia udah kalau dilihat dari penampilan dari dan kehidupan sehari-hari. Kesibukannya dia sehari-hari, kayaknya Prima sudah nggak bisa buat ngeband lagi. Tapi kalau Gani masih bisa. Tergantung gimana cara ngide-idenya. Gani awas tak ide-ide. Jadi sebenarnya Hello ini banyak orang sudah kata Hello ini apa sih bubar, banyak yang bubar karena terakhir 2016. Terus aku mah tak apa sih gimana? Cek nulis lagu nggak? Lagu nulis tapi elek-elek terus. Mosok? Itu kan dengernya sendiri maksudnya. Gimana ya? Saya ini lihat generasi muda ini bagus-bagus, bikin lagu bagus, nyanyinya bagus-bagus, musikalitas bagus-bagus. Jadi kadang-kadang saya bikin lagu jadi nggak pede. Kurang apa ya? Akhirnya saya simpen dulu. Nanti kalau memang ada yang bagus, terus lah. Tapi masih. Fact, mesti kan banyak kalau melihat wong sing teman-teman ki bikin lagu kan pasti apa penyanyi dan lain sebagainya ini. Gafet kan, siapa sih gawe lagu nih Hello ini? Buat cinta coba, Gafet. Oh, lagu bisa coba, Gafet ini, coba dia Gafet. Pasti Basel berapa? Lah, kok pasti kan banyak nggak? Ono artis-artis, siapa penyanyi sih minta lagu banyak ya. Terus piye? Ono sing tulis ke lagu nggak? Ada nggak selain Hello, setelah Hello terus ono sing buat? Kalau dulu waktu di Jakarta masih sibuk di musik aja. Masih ada, tapi sekarang kalau yang lain musik itu jadi sebuah hobi yang gimana ya? Hobi aja. Kita kalau nggak seneng nggak ngelakuin kan? Kayak sepatu juga nggak mau. Musik kalau nanti lihat penyanyinya cocok, terus bukan bisnis ya, bukan dilihat dari sisi bisnisnya, tetapi di sisi senangnya puasa. Saya bagusnya cocok dulu. Baru nanti bisa buatin, bisa project bisa mengikuti kalau masalah hasil cuan itu bisa mengikuti. Masalah cuan bisa mengikuti. Kalau masalah cuan ini seru ya. Gafet ini selama ini orang tanya, ini masih tanya, wah Hello ini royalti ini besar sekali nih, lagunya bumi dan sebagainya ini hebat. Menikmati dari royalti ini, apa sih Gafet mungkin melihat bisa temuan Oh iya. Royalti ya di musik itu royalti itu buat semangat kita berkarya ya, buat teman-teman adik-adik generasi muda penerus itu ya. Sekarang kan ada yang namanya dari YouTube, dari Spotify, dari YouTube segala macam iTunes, itu royalti itu buat semangat kita buat lebih berkarya lagi. Karena maka dari itu ketika ada pembajakan, ada yang tidak sesuai, bikin lesu. Cuma dari royalti itu mungkin karena kalau diseriusin itu bisa menghasilkan. Saya bisa dari royalti bisa nyicil rumah, bisa buat banyak lah ya, bisa bisnis, bisa buka modal buat bisnis. Oke. Berarti sebenarnya lumayan ya. Lumayan. Royalti musik itu kalau diseriusi, ditekuni sangat bagus. Menghasilkan ya. Bagi yang aku takut di luar waktu kontaknya atau geser sedikit. Kan kamu jadi nulis lagu, sumpah tak jadi kok nggak lagu itu belum aja. Buat aku nggak mau, cuma kadang-kadang lagunya tuh nggak bagus, aku jadi nggak bisa ditanya sering gitu. Oh iya, kowe bisa. Pertanyaan lagu lah, neng aku orang pede gitu loh. Apa lagumu malah? Nah lagunya bagus saya nulis. Ya itu ternyata bisa nulis lagu loh. Amin. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau Gafet ini di Hello, dia memang orang yang perfeksionis. Yang tak nilai dari dulu kalau dia nggak yakin benar-benar bagus, dia nggak akan mau gitu. Maksudnya
dari dulu sih aku karakternya sebelum bikin lagu ngeband pun juga gitu dulu waktu saya ngajak bandnya sopo sik iki karone ape tenan ra enak ya mending aku rasa melu gitu kan ya istilahnya kamu pasti pertimbangannya cukup banyak sebuah pertimbangan nggak hanya dari segi lagu musik lagu itu utama lah yang menurutmu ya dari dulu makanya di Hello ini termasuk otaknya Gavet gitu banyak dia konsepnya banyak yang seru lah kita sebagai ya dia punya istilahnya punya routing dalam ya tinggal kita mungkin nambahin pemanis tapi dia yang rata-rata bikin routingnya yang Hello kayak jadi banyak yang kangen Gavet di Hello ini banyak sekali yang kangen job juga banyak yang masuk Hello gimana dan ini caranya apakah Hello ini divakum sampai kapan apa menurutmu? Saya sih tergantung anak-anak ya. Nanti kalau anak-anak energinya bisa ngumpul lagi, semangat lagi, pengennya sih ya kalau bisa jalan ya pengennya jalan lagi. Soalnya kalau misalnya 1-2 orang itu memang semangatnya kurang. Ya, beda ya. Karena Hello itu semuanya punya andil masing-masing dan itu andilnya itu sama. Jadi tidak ada yang semua saling membutuhkan. Kecuali gambarnya topor sih gambarnya. Topor sih. Ya goyang-goyang aja. Tapi semua punya. Jadi kalau nggak ada beberapa personel jadinya energinya kurang terus hasilnya juga nanti akan kurang. Orang masih. Jadi saya merasa ternyata saya sendiri itu tidak bisa. Kalau lagu saya nggak dinyanyiin Widi ya nggak bagus. Terus kalau nggak pas bikin lagu nggak ditemenin Dedi ya, Dedi suka memberi masukan banyak yang nggak bagus. Kalau nggak di sekitarnya Gani ya nggak bagus. Kalau Hello tuh nggak ada Prima ya nggak ada yang jerit-jerit, ya kan? Nggak ada fansnya juga. Iya. Juga cuan. Betul. Jadi ketika 1-2 personel tidak ada ya kayak timpang aja. Kayak tim-tim sepak bola itu nggak ada mega bintangnya kan? Oh iya. Beda. Intinya kan jadinya jadi garing lah istilahnya, nggak bagus. Jadi memang perjalanan ini rada panjang. Jadi Hello ini sudah sebenarnya teman-teman sudah 12 tahun ya berarti ya. 12 tahun ini. Jadi mau bulan Desember besok 13 tahun. Jadi nggak kerasa sebenarnya kita bermusik sudah cukup lama. Kadang kita sadar bahwa kita ternyata sudah tua. Jadi ketemu dengan penyanyi baru, ternyata pas dulu kita nyanyi waktu zaman apa? SMP. Wah SMP lah kita kelihatan tua banget ya. Tapi kelihatan dari rambutnya juga tua kan ya. Sudah gersang. Beberapa titik sudah gersang. Tapi aku sih sebagai teman sendiri maksudnya tahu proses Gavet cukup bangga dengan Gavet ya. Maksudnya kalau menggeluti suatu bidang total. Ya, dan aku tak lihat kamu dalam satu bidang total gitu. Nggak mau yang nanggung. Jadi kalau bermusik ya total musik gitu. Aku Vespa. Itu kemarin nomor 1 Indonesia Scooter Festival. Masa? Indonesia nomor 1. Nomor 1. Kok iso sih kan? Aku juga bingung karena memang aku memang sampai lelean ya. Kulit tenan itu. Sepatu lelean browsing itu. Pada literatur bahasa Italia sampai tak pelajari. Akhirnya kemarin dapat di Indonesia Scooter Festival ya alhamdulillah satu. Ini apa? Kelas opo atau opo gitu? Kategori apa? Skuter non Piaggio. Kan ada skuter punya tuh. Selain Piaggio ada. Jadi kamu punya Vespa buat main lomba Vespa? Iya. Oke. Juara 1 se-Indonesia? Se-Indonesia. Jadi Vespa langsung masih di bengkel. Masih di bengkel. Yang 200 juta lu mau? Yang 200 juta wih? Itu waktu itu aku beli 150. Enggak, maksudnya sekarang pasarannya? Sekarang udah ditawar 275 setelah juara ya 200 juta cuannya oke bro. Nah ternyata buat teman-teman mungkin masa pandemi ini punya Vespanya mbahnya yang sudah bagus bisa ditawarkan ke Mas Gavet. Nanti kolom di deskripsinya ya saya kasih linknya Instagramnya Mas Gavet, di DM aja Mas aku di Vespa ini. Atau mungkin penggemar Vespa mau cari Vespa boleh Mas aku lagi dhuwur lagi mungkin juga bisa lo bagi Gavet ya. Tapi dia kalau profesional itu jadi ada jelinya juga. Misalnya kayak Hello nih nggak bikin lagu akhirnya ya orang pede akhirnya sampai vakum. Tapi wah orang pede apa kadang menyiksa loh. Perfeksionis itu menyiksa loh. Teman-teman bener. Perfeksionis itu menyiksa secara jasmani dan rohani.
Bener. Detail perfeksionis itu menyiksa. Saya kadang-kadang sampai wes kalau udah capek ya wes tak selesai. Selesai. Karena memang berat ya. Yeah. Perfeksionis itu berat karena detail banget tuh ya. Dari hobi jadi menyiksa. Ya bener kan musik. Iya. Hobi jadi menyiksa. Isiannya deh. Orang ini aku enggak. Kita aja kurang. Ya. Makanya kadang butuh tim. Sharing ya. Kalau musik butuh musik dari masukan ya. Produser gitu. Ya. Itu dibutuhkan kadang bukan karena bisa. Lihat kalau ya memang benar dari hobi menyiksa karena akhirnya saat kita tahu hobi itu dan ternyata menghasilkan ataupun punya prestasi itu akan membuat satu aroma sing di dalam hati kita untuk mengulik akhirnya bicara sih apa dan lain sebagainya gitu ya. Apa aja tuh kalau perfeksionis pasti menyiksa. Sepeda menyiksa. Oh iya. Sampai ratusan juta. Apa laga ya. Waduh keselnya waduh ya. Oh. Ya sebenarnya memang teman-teman ini tapi kok iso tekan Vespa ini? Tapi ya asik gitu. Tapi kok iso tekan Vespa ini? Ya meskipun aku tahu ya, karena ini temannya komunitas kan koyo beberapa teman dulu lama kan anak Vespa gitu. Terus dulu masuknya Vespa itu kan cuma sebagai enggak terlalu ini. Kok orang koleksi sabun ngono lah. Kan lihat tubahan itu sabun ya. Saya tuh pertama enggak suka naik motor kencang. Pernah diajak dia balapan. Akhirnya numpaknya kayak Vespa. Tapi numpak special engine kayak Vespa. Happy ya, enjoy ya. Kayak aduh loh bapak ojek kata kayak itu di pasar gitu. Ya gue karena gak suka banter, gak suka adrenalin, yang penting saya cocok mungkin otomotif skuter. Ya, kan kita main art ya, main art ya, kalau sejarahnya dikulik terus huntingnya tuh asik ya. Ketika laku, misalnya ada yang mau beli, terus laku, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kita kan akan hunting lagi ke desa-desa, terus cari lagi sejarahnya gimana. Oke. Jadi perlu ya kadang kita sejarahnya apa nih Vespanya ada sejarahnya. Itu enggak beli ya bapaknya kayak Vespanya jadul sampai warna iya loh. dulu era apa tuh? Iya Pak, enggak ada. Iya kan. Cuman ya tapi ya. Tapi memang benar-benar ya ngomong masalah hobi ini enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Tapi hobi yang menghasilkan itu. Ya, kalau bisa menghasilkan, kalau bisa bermanfaat positif lah. Ya kayak Widi ini kan hobinya balap motocross sangat-sangat sudah menghasilkan. Patut dicontoh juga teman-teman. Iya lah itu kita benar-benar sama juga hobi menghasilkan. Dinikmati kalau semuanya kita nikmati pasti akan enjoy pasti enjoy. Meskipun kadang kalau profesionalis agak stres. Ya kita akan detail. Ya ternyata memang nggak mudah ya saat pendapat aku tadi bermusik ini akhirnya saat mikir diri ini sepanang juga oke contohnya musiknya gimana kenceng juga gimana kadang saking pakai dulu musiknya sampai raiso untuk mati saya aku raiso gimana gitu kita break dulu gitu ya gitu ya maksudnya kita break dulu soalnya saking banyak musik kadang kita sampai bingung main ini apa kurangnya apa udah ketemu ada yang gitu jadi memang harus gitu ya prosesnya ya perjalanan ya luar biasa sih ada plus minusnya lah hobi yang perfeksionis itu ada plus minusnya harus bisa imbang ya. Tapi teman-teman benar-benar saya waktu menjalani proses jadi seorang solois ini ya beratnya itu karena waktu itu izin sama David sama teman-teman karena anak-anak Hello Vacuum akhirnya aku bilang untuk tetap eksis di dunia musik sambil menunggu Hello untuk bisa main lagi akhirnya mau nggak mau kan bikin lagu sendiri itu ternyata ya akhirnya mengasihkan akhirnya setelah perjalanan ternyata mengasihkan tapi ya itu lagi memang kadang ya nggak mudah bikin lagu ya pas mudah susah cepet gitu tapi kalau pas si angel ya susah juga dan itu pun banyak sing stressfulnya sih iso musiknya meh gimana dan lain sebagainya ya aku sih seru sih tapi teman-teman jadi Hello Band ini nggak bubar ya Ben? Nggak bubar Hello nggak bubar Hello ini vakum tapi vakum tanpa waktu yang jelas Kalian aja secepatnya. Terus ini salah satu pertanyaanku sih tanyain Gavin kan jarang ngeband. Terus di sini nih kamu ternyata ngeband, Bek. Legend termasuk Batu itu apa itu? Itu apakah sebagai obatmu we? Aku main musik karena aku main di Hello ya ora iso. Hello mungkin aku mikirku kudu rada stres karena
mikir konsep, mikir gini kudu tak atur ini wis kowe ngatur aku kan piye Mas ngene oh ya wis. Pasti apa kowe pengen nyantai nikmati musik sih yen dulu kan mungkin rada stres kok. Wah kok musiknya piye, gaune piye, terus mau piye, kostumnya piye, terus kok mau piye ngono. Itu piye, Pak? Sekarang saat ini ya mungkin 5 tahun terakhir ini musik itu kalau buat saya itu di ruangan yang hobi tapi yang nggak perfeksionis. Tapi saya harus senang, saya harus happy. Kalau mungkin yang sekarang yang jenis mana Vespa. Tapi kalau yang sekarang musik harus happy. Jadi beberapa ngajakin serius, bukannya saya nggak mau, tapi memang saya pengennya seneng. Jadi saya pengen bantuin, pengen tetap bisa main musik kan seneng. Terus satu lagi yang nggak kalah penting bersosialisasi. Karena sekarang gimana ya? Sekarang kita udah nggak muda lagi. Kalau nggak dipertemukan dengan hobi kita nggak bisa bersosialisasi. Betul. Akhirnya bisa silaturahmi ketemu teman-teman. Iya, teman-teman main musik. Yang seneng itu ngobrolnya sebenarnya. Ngobrol, ketemu, dagel, lucu-lucuan. Itu yang dikangenin ya. Terus manggungnya. Nah, mungkin dari kegiatan yang sekarang saya jalan itu nyari seneng-seneng tapi tetap pengen bisa bersosialisasi dan nggak ninggalin musik. Oke. Jadi teman-teman Gafet itu main sama teman-teman yang lain ini kenapa dia pengen menikmati musik ini tapi tanpa sebagai sosok di hero yang perfeksionis gitu. Jadi makanya di sini dia enjoy, nikmati aja, mengekspresikan hobi atau mengekspresikan hobimu bermain musik. Jadi main musik nih, aku pengennya nikmati meskipun ada beberapa yang ngajak serius gitu. Bukannya nggak mau tapi Gafet, aku pengen enjoy musik saya. Jadi di musik itu sebenarnya kalau teman-teman mungkin di luar musisi ya nggak tahu, di musik itu ada hal-hal penting yang asik. Contohnya tulan, kuliner, dagel, terus bersosialisasi, terus boys-boysan. Nah itu di luar musik Iya. Susah dapat ya, maksudnya beda apa? Ombaknya beda, rasanya beda. Jadi kita harus musik itu baru bisa lima ini. Oke, betul. Bisa boys-boysan, bisa apa lah. Di musik ini dapat mengekspresikan lah. Saya ini stresnya nih Vespa, karena dia berarti gue serius ya dengan Vespa asli benarnya ya. Serius. Sudah mulai menurun, sudah mulai capek. Karena ngikutin rame ya. Capek, bener, ngepik ya. Gimana sih? Apa ya? Dewe hobi, kau seneng sampai idealis, sampai tenanan, sampai ngepik itu, sampai emblem itu pennya kok rada menceng ya. Publishing salah ini sampai sedetil itu ya Pak ya? Itu ada tuh di literatur Vespa. Itu ada orang benerin bahasa Italia, benerin Vespa pakai jas. Itu saya tak pikir. Kenapa? Kok Italia ini benerin Vespa pakai jas? Mungkin itu kaos ya. Kenapa ya? Kenapa Pak jawabannya? Ternyata apakah dia pengen grade-nya itu bahwa Vespa itu elit atau apa gitu mungkin Pak? Ada teknik-teknik yang mungkin karena kebetulan ada bahasa Italia yang ke adopsi ke Indonesia agak susah. Di bahasa Italia itu ada beberapa teknik benerin Vespa yang tanpa kasar ya. Ada di sini kayak tukok palu. Oh iya. Sebenarnya sih dia simple ya. Di sana itu kalau saya nggak salah menerjemahkan ya, benerin Vespa yang bagus itu tanpa perlakuan yang keras ke Vespa, terus tanpa kupak oli yang banyak. Makanya mereka pada pakai jas. Oke, kalau di sini malah olinya dua ya? Iya, olinya oli semakin makin sangar ya? Nah, nggak tahu, aku dulu belum pernah nonton Vespa dealer. Aku turun lahir, cuman fokusnya ke karena saya terlalu detail. Sampai semuanya dipelajari. Semua tahu dari ini nyekso. Iya, makanya lu oli lu kaos aku kok. Iya. Benar-benar perfeksionis ya. Jadi akhirnya dikulik tenanan. Kuwi sampai bahasanya sampai kok ngomong bujat sih ngomong sampai bener-bener detail. Terus dulu aja Vespa sih pang-pang efek Vespa ngono ke menurut anak-anak Vespa apa ya? Vespa sing Vespa apa ya? Ekstrim. Ya itu bagus itu. Itu mereka mau ngasih tahu orang-orang bahwa mesin Vespa itu bagus. Mesin yang berumuran puluhan tahun masih kuat, dikasih ban 6. Bahkan ada yang badannya itu truk. Mesinnya Vespa. Masa kuat. Gimana? Mana ya? Vespa ekstrim itu ada kamar mandinya, ada kamarnya juga. Vespa ekstrim itu ada pemeannya juga. Ada itu Vespa. Satu mesin.
Berarti memang kuat gitu ya. Itu Iya. maksudnya malah menegur. Maksud Vespa ini kuat. Ya Vespa ini luar biasa. Sempat soalnya saya lihat waktu itu statusnya Gafet kan ada Vespa bahagia mencoret, ada Vespa ngumpet gasnya kok kan? Ada Vespa ada cerita. Ada Vespa ada cerita. Itu kan sebagainya kemarin. Kalau saya udah tahu bang, ada Vespa dan ngeluh. Apa segala macam Ada Vespa, ada ngeluh. Jadi bener jadi ngeluh karena perfeksionis ya. Tapi menghasilkan apa ya? Ya Menghasilkan dan mengeluarkan. investasi sih. Investasi ya. Vespa original itu. Tapi kamu yakin Fen, ini akan panjang nggak Fen? Vespa ini Fen? Maksudnya jangan-jangan kayak zamannya tahu nggak bunga-bunga sing Jemani gitu. Pas naik terus boleh anjlok apa? Harusnya sih enggak, karena original itu hanya sekali. Oke. Iya. Original itu hanya sekali. Jadi menurut filosofinya Gafet harusnya sih enggak karena ya original mau sekali. Nah, nanti kalau bunga kan mungkin jadi bisa. ya, musim-musim udah nggak rilis lagi. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi kayak Vespa seri 946 itu cuma 946 unit kan di dunia. Oh, iya. Iya. Kan duit lah. Itu Punya. Oh, yang punya teman-teman yang punya Vespa atau mau yang cari Vespa apa ngobrol-ngobrol seputar boleh ya Gafet ya? Boleh. Saya cuma mau DM Gafet mau seputar Vespa boleh sama Gafet. Mungkin Mas, aku punya barang ini Mas, Vespanya apa ini mau dijual murah ya? Bisa. Oh, cuannya 30% ya. Ya Gafet, ini seru lah kita ngobrol-ngobrol Gafet. Minta tolong sama Gafet karena Gafet itu tuan rumah di Jogja. Antar. Dianterin sama Gafet untuk kita keliling Jogja, ketemu silaturahmi bersama teman-teman. Siap. Oke, panjang umur. Jadi seperti katanya Gafet, biar panjang umur, biar bisa bersosialisasi, makanya bersilaturahmi kocok-kocok. Ya, siapa tahu di Vespa kan namanya itu bisa. Iya, silakan Vespa. Terus siapa ngerti siapa butuh MacBook ya toh? Iya. Atau enggak siapa nanti butuh MacBook baru? Iya. Saya dagang Mas ini Mas, marketingnya biasanya. Oke, teman-teman terima kasih pokoknya jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Subscribe ya. Jangan lupa, Jolali. Dibagikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan misalnya tadi Hello nggak bubar, Hello vakum jujur akan aja. Mudah-mudahan cepat Hello bisa ngeluarin lagu baru untuk kangen-kangenan. Tapi nunggu Gafet lepas ngeluhnya dari Vespa. Soalnya kalau dia ngeluh dua kan jeblok. Vespa ngeluh ini ngeluh kan jeblok. Jadi dia biar Vespanya sudah mulai menurun. Berarti ada kabar baik. Vespanya sudah mulai menurun ya. Mulai menurun, mungkin regonin agak dua-dua kadang badannya oke, balik meneh. Senang pokoknya terima kasih teman-teman semuanya. Matur suwun. Pokoknya sehat-sehat buat semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dan salam sehat buat kita semua. Matur suwun. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dah. Kita bisa apa? Kita bisa apa? Kita bisa apa? Kita bisa apa?